Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Kali ini saya tersentuh mendengar curhat dari seorang ulama besar, yaitu Kyai Buya Sakur. Dalam ceramahnya ini, ya dia berkata, saya disuruh jadi pendeta dan dikafir-kafirkan. Kasihan juga sahabat ya, oleh karena menyatakan sebuah kebenaran, kejujuran, meskipun ada dalilnya, Buya Sakur diolok-olok dan dihina-hina oleh saudara seiman. Yuk kita dengar apa curahan hati daripada Kyai Buya Sakur. Saya ingin mengatakan begini. Ini sekarang ini kebencian terhadap Nasrani lagi membara ini. Termasuk saya juga sering dibully. Ceramah Anda hebat, tapi yang senang orang Kristen. Sebaiknya Anda jangan jadi mubalik, jadi pendeta aja. Gitu. Gara-gara saya menceritakan bahwa ketika Fathu Makkah, para sahabat menghancurkan berhala-berhala, masuk dalam Ka'bah, gambar-gambar berhala dihapuskan, dan Nabi Muhammad menutup gambar yang ada di dalam Ka'bah itu. Silakan dihapus, yang ini jangan. Begitu dibuka, ternyata dalamnya adalah gambar Siti Maryam sedang mengemban Nabi Isa. Itu geger, saya dikafir-kafirin. Dikiranya saya mengarang, dikiranya karangan saya. Itu tempatnya di Mabes Polri, nggak mungkin saya baca bukunya dong, habis waktunya gitu. Tapi akhirnya ya saya kirimkan ke MUI, ke Pak Sekjennya, ya kitab-kitab rujukan saya itu antara lain adalah Akhbarul Makkah lil Waqidi, kemudian juga Tarikhul Islam lil Imam siapa itu? Ibnu Hisham, dan kemudian juga Fathul Bari Syarah Imam Bukhari, dan satu lagi ada, itu banyak puluhan kitab yang menceritakan itu. Saya kirim hanya 4 aja. Jadi karena mereka baru baca sejarah Islam Khulasatu Nurul Yakin, dikiranya cuma itu sejarah itu yang lain dibaca. Padahal kitab-kitab itu ada semua di rumah Kiai itu. Berarti dibaca nggak kitabnya? Ya udah selesai gitu masalahnya nih. Ya sahabat yang terkasih ya, kita sudah mendengar apa yang dikatakan oleh Buya itu. Jadi dia disuruh-suruh jadi pendeta, mendingan jadi pendeta Kristen saja Buya daripada membela Kristen katanya ya. Nah kalau saya sih berpikir ya apa salahnya kalau Buya ini membela Kristen. Nah kan di negeri kita ini ada istilah ya, mayoritas mengayomi minoritas. Ya boleh saja dan sah-sah saja kalau dia membela orang-orang minoritas di Indonesia ini. Nah, yang menjadi pertanyaan besar kepada saya, kenapa dia diolok-olok atau kenapa dia dikatakan sesat karena menceritakan sebuah kebenaran. Saya udah nonton itu semua sahabat, video Buya Sakur dalam ceramahnya itu menceritakan kisah-kisah di Ka'bah itu sahabat. Saya udah nonton secara fullnya, dan Buya Sakur menunjukkan semua data-data dan fakta-fakta itu, baik melalui kisah-kisah sejarah dan melalui kitab-kitab suci yang diimani oleh Buya Sakur. Kadang kita bingung ya, kenapa kalau orang berbicara jujur itu dianggap musuh sampai dikafir-kafirkan begitu. Padahal kan Buya Sakur ini orang yang cukup berpengaruh dan sangat senior di kalangan umat muslim. Dia itu adalah sahabatnya Gus Dur, sahabatnya Gus Dur di Buya Sakur ini. Jadi memang bukan orang sembarangan beliau sahabat. Tetapi itulah yang terjadi ketika seorang Buya Sakur menceritakan sebuah kebenaran dan kejujuran tentang agamanya sendiri, dianggap musuh agama. Hal-hal seperti ini sering terjadi ya. Seperti kita tahu bagaimana beberapa apologet Kristen ditangkapi padahal ada dalil, ada ayat yang mereka bacakan, tetapi dianggap penistaan agama. Dan ketika sebuah kejujuran itu disampaikan gitu, dianggap menista. Kadang ya bingung kita sama. Kadang saya sampai berpikir begini, kenapa orang Kristen ini begitu cerdas? Saya melihat tidak ada satupun orang Kristen yang marah, yang menganggap seorang pendeta menista agama ketika menceritakan tentang kejatuhan Raja Daud, menceritakan kejatuhan Raja Salomo. Tidak ada sahabat.
Justru orang-orang Kristen atau jemaat-jemaat Kristen ketika mendengar khotbah pendeta seperti itu, mereka pulang terberkati, saudara. Wow, kita harus jaga diri, mawas diri. Seorang yang diurapi saja bisa mengalami hal yang seperti itu, apalagi kita. Kan gitu, sahabat ya. Bukan malah menganggap, oh ini menista Raja Daud, menista Raja Salomo, bukan justru begitu. Tetapi banyak hal yang bisa kita pelajari dari kisah-kisah hal yang disampaikan oleh Bapak Pendeta tersebut. Ya, tetapi itulah sahabat ya terkasih. Makanya Alkitab berkata ada selubung di mata mereka untuk tidak bisa melihat kebenaran itu. Itulah yang menjadi doa kita supaya selubung itu dibukakan. Memang tidak mudah sahabat ya, membukakan selubung itu semua pasti ada risiko dan korban di situ. Tetapi saya percaya Tuhan pasti buka jalan dan Tuhan pasti menolong kita agar mereka semuanya yang belum mengenal kebenaran, jalan kebenaran itu dibukakan Tuhan selubung yang ada di mata mereka, sehingga mereka mencelik dan melihat ternyata kebenaran itu ada kepada Tuhan Yesus Kristus. Capek juga hidup seperti mereka, capek juga sahabat, bela agama itu capek sahabat. Capek sekali sahabat, bela-bela agama, apalagi kalau kita bela kitab, bela nabi, bela Tuhan kita, itu cukup melelahkan sahabat beragama seperti itu. Kita maunya kan beragama itu, bertuhan itu, ya maunya kita dibela Tuhan kan gitu ya. Bukan kita yang justru membela Tuhan. Tetapi ya itulah karena ada selubung sehingga mereka pingin dibela Tuhan gitu. Kadang-kadang saya berpikir, kenapa film Indosiar itu kadang lebih bagus gitu, lebih fakta gitu. Kenapa mereka tidak meniru film Indosiar itu saja? Di film Indosiar itu kan kalau ada yang menghujat agama mereka, ya kan kena azab sahabat. Ada yang susah dikubur, ada yang jenazahnya itu susah digotong, ada yang macam-macam azab yang terjadi ketika ada yang mereka anggap menghujat agama mereka. Nah, kenapa film Indosiar malah menunjukkan fakta dan kisah-kisah film Indosiar itu malah saya lihat banyak terjadi di orang Kristen, malah begitu ya. Kalau kita lihat bagaimana orang yang menghujat Tuhan Yesus, mengolok-olok Alkitab itu malah mereka tanpa dilaporkan, tanpa dipenjara, meninggal sendiri, mengalami azab sendiri. Meskipun kita semua orang-orang Kristen berkata, Tuhan ampuni dia, maafkan dia Tuhan, dan kita memohon kepada Tuhan agar dia tidak diazab gitu. Tapi kena juga. Ya, salah satunya seperti Agustan dan beberapa apologet mereka ya yang menghujati, ada yang sampai setelah menghujat langsung dibuang sama suaminya, sahabat. Ada itu berdebat mereka itu ya. Ada yang sampai rumah tangganya hancur-hancuran begitu ya, setelah menghujat Tuhan orang Kristen. Nah, hal-hal seperti itu kan terjadi di film Indosiar, padahal film Indosiar itu kan bukan film Kristen sahabat. Itu film saudara kita sebelah. Iya, film saudara kita sebelah, tetapi kejadian-kejadian film Indosiar itu terjadinya di kita gitu. Kok bukan di mereka gitu. Ya, seharusnya kalau beragama itu serahkan sajalah kepada Tuhan, biar Tuhan yang mengazab. Ya, kalau saudara tuduh saya penghujat, ya serahkan saya kepada Tuhan. Kata saudara, penghujat nabi itu masuk neraka. Nah, ya biarkan saya masuk neraka gitu. Biarkan kalau saya memang menghujat nabi Anda, ya biarkan gitu. Biarkan saya masuk neraka kena azab atau yang lain-lainnya, serahkan saya kepada Tuhan Anda. Serahkan saya kepada azab Tuhan Anda. Nah, ini yang menjadi sebuah pemikiran saya ya. Apa karena Tuhan mereka nggak sanggup sehingga mereka melakukan hal-hal persekusi, melakukan gerakan-gerakan massa untuk membela Tuhan dan agama mereka. Nah, itulah sahabat, dari situlah kita tahu ternyata Tuhan kita itu hidup. Tuhan kita itu hidup, luar biasa Tuhan kita sahabat. Jadi kita memang benar-benar dibela oleh Tuhan. Oke sahabat yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.